بسم الله الأول قبل كل الأول والآخر بعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبوح قدس ربنا ورب الملائكة والروح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah menjelaskan tentang yang namanya iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian orang-orang yang beriman tersebut berkata, sami'na, kami mendengar, wa ta'na, dan kami taat apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim tersebut. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, bahwa Engkau adalah sebaik-baik tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membebani seseorang illa wus'aha, kecuali dengan sekemampuan kalian masing-masing. Dan kalau seandainya kata ketika kita melihat dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian yang cocok dengan orang tersebut. Kalau seandainya kata ujian yang besar itu dilimpahkan kepada kita, maka kita tidak akan pernah kuat dengan ujian tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat di dalam kitab Al-Qur'anul Karim dan mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada manusia illa wus'aha, kecuali dengan sekemampuan atau kadarnya masing-masing. Kalau seandainya kata ujian Mang Nasir diberikan kepada Mang Jenal, pasti tidak akan kuat. Begitu juga Mang Jenal
ujiannya diberikan kepada mengasir, pasti tidak akan kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tersebut sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing tersebut. Lalu kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang qada dan qadar. Kalau qada adalah ketetapan, kalau qadar adalah ketentuan. Jadi kalau qada adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, yang mana tidak bisa diubah. Tapi kalau qadar itu bisa diubah. Kita contohkan, kalau seandainya kata yang namanya qada adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah jenis kelamin manusia, yaitu yang ketiga adalah penampilan fisik, yang keempat adalah kematian yang tidak bisa diganggu gugat oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qadar ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya baik bisa menjadi buruk, yang tadinya buruk bisa menjadi baik, tergantung kita melakukannya seperti apa. Contoh, ketika di antara anak-anak kita sulit untuk memberikan pemahaman atau pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Lalu kemudian supaya anak tersebut paham, lalu kemudian anak tersebut bisa belajar atau tekun untuk mengajarkan pekerjaan-pekerjaan, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan ataupun di pengajian. Yang kedua, yang tadinya orang tersebut miskin, jatuh miskin, lalu kemudian bangkit, bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang kaya. Nah, lalu kemudian orang tersebut bekerja keras untuk mendapatkan harta tersebut, sehingga bisa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang namanya qadar itu bisa dirubah. Lalu kemudian ada salah satu cerita. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang ibu-ibu yang ibu tersebut bisa melahirkan anak. Lalu kemudian mohon bantuan doanya dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Musa, tolong doakan aku agar supaya apa? Agar supaya aku mempunyai keturunan. Lalu kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bahwa ibu ini mandul seumur hidupnya. Lalu kemudian diceritakan oleh Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa ibu tersebut. Apa jawabannya? Bahwa ibu akan mandul selama-lamanya. Lalu kemudian ibu tersebut menangis, sejadi-jadinya menangis. Kenapa? Karena yang tadinya keinginannya mau meminta keturunan tersebut, sehingga jawaban Allah Subhanahu wa taala mandul selama-lamanya. Lalu kemudian seling beberapa tahun kemudian, lalu kemudian ibu tersebut menggendong bayi. Lalu kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, wahai ibu, itu anak siapa? Ini anak saya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjawab bahwa kamu itu, ibu ini adalah mandul, tidak bisa mempunyai anak tersebut. Apa yang menyebabkan ibu bisa mempunyai anak tersebut? Begini ceritanya, wahai Kanjeng Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab doa saya kepada beliau, lalu kemudian saya tidak putus asa, lalu kemudian saya berdoa setiap malam, setiap waktu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya aku diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, ketika orang tersebut mempunyai hajat atau suatu keinginan,
lalu kemudian berusaha keras, bersungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Jadi begitu juga kita mempunyai hajat ataupun keperluan apapun bentuknya yang belum terlaksana, maka mulai detik ini kita bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil-hasil yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah adalah qada, dan takdir yang bisa dirubah adalah qadar. Jadi semuanya itu adalah sama ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan Allah ada yang bisa dirubah dan ketentuan Allah ada yang tidak bisa dirubah. Lalu ketentuan apa? Ketentuan baik maupun ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan khairun, yaitu dengan kebaikan tersebut, kita selalu bersyukur bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan yang buruk kepada kita? Sudah pasti kita akan suzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketentuan ini tidak adil. Padahal haknya Allah Subhanahu wa taala mau memberikan ketentuan yang baik, mau memberikan ketentuan yang buruk, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Rabbana la tu'akhirna in nasina. Lalu kemudian kalian harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? La yu'akhirna, jangan pernah memberikan beban yang sangat berat kepada kita semua, in nasina, dengan kelupaan atau akhtana, atau kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Lalu kemudian kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan, supaya apa? Supaya yang tadinya bebannya berat menjadi ringan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan pernah Engkau memberikan hukuman kepada kami semua apabila kami dalam keadaan lupa, au akhtana, atau dalam keadaan salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wa la tahmilna, dan jangan Engkau memberikan ujian yang sangat berat kepada kami semuanya, sebagaimana Engkau telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum kami. Wa'afu, maafkanlah kami wahai Tuhanku, waghfir lana, dan berikanlah ampunan kepada kami semuanya, warhamna, dan mudah-mudahan Engkau memberikan rahmat kepada kami semuanya. Anta maulana, hanya Engkaulah sebaik-baik pelindung, fangsurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, yaitu tolong kami supaya dihindarkan dari golongan orang-orang yang kafir. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasin hamim ka ya ainu sa'inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Azallahu yakufa ba'sal ladina kafaru wallahu asyhadu wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.